alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahih Muslim, innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yatlub, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini untuk kedua kalinya kita mengudara, ya, kita taklim tidak langsung di masjid di dunia nyata gitu. Kita ketemu di dunia maya. Walaupun demikian, insyaallah tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam bermajelis, dalam mengkaji ta'alimul Islam, konten-konten keislaman. Ya, kita akan bahas salah satu persoalan yang biasanya include dalam pembahasan bulan Ramadan. Ya, walaupun permasalahan ini juga bukan hal yang tidak boleh untuk dibahas selain di bulan Ramadan, yaitu masalah zakat. Tapi ketika membicarakan Ramadan, biasanya nggak lepas pula kita akan membicarakan masalah zakat. Nah, zakat di dalam Islam, dia ibadah yang bukan hanya dimensi hablum minallah, sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, atau haji, tapi zakat dia memiliki dimensi hablum minannas juga. Ya, di satu sisi ini bentuk ketaatan, ketundukan kita kepada aturan Allah dalam bab harta, sehingga dalam masalah aturan main pun ya tetap koridornya koridor bagaimana apa kata syariat. Berbeda dengan sedekah sunnah, di mana sedekah sunnah tidak ada aturan serigid ya zakat. Kemudian di sisi lain, ibadah ini, zakat, merupakan ibadah yang berdimensi sosial karena di dalamnya ada al-ata, ya, pemberian kepada orang-orang yang berhak. Dan biasanya kita kepikiran kalau masalah zakat ya ke fakir miskin. Walaupun fakir miskin hanyalah 2 asnaf di antara 8 asnaf. Dan 8 asnaf ini seharusnya mendapatkan perhatian yang seimbang, khususnya pada zakat mal. Ya, pada zakat fitrah memang sebagian ulama menekankan kepada fakir miskin, sebagaimana hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, "Uknuhum anit tawafi hadzal yaum." Penuhilah kebutuhan orang-orang fakir miskin supaya mereka tidak meminta-minta di hari raya. Jadi dari situ ada kesan zakat fitrah itu lebih utama ke fakir miskin. Ya, nanti kita akan bahas bagian itu pada bagiannya. Baik. Kita lihat yang pertama, yaitu tentang posisi zakat, kedudukannya di dalam Islam. Jadi silakan ya dibuka, ya dilihat di slide yang pertama atau screen yang pertama. Syekh Sayyid Sabiq mengatakan wahia ahadu arkanil Islamil khamsah. Ya, zakat itu salah satu dari rukun Islam yang 5. Wa kurinati bisolati fi ithnataini wa thamanina ayah. Dengan sholat, zakat ini digandengkan di 82 ayat. Jadi kita bisa bayangkan betapa pentingnya sampai-sampai Allah membarengkan, ya, membersamai antara zakat dan sholat sampai di 82 ayat. Ya, waqad faradahallahu ta'ala bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i ummati. Ya, Allah telah mewajibkan zakat ini di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasul, dan juga ijma. Jadi 3 sumber utama Islam ya menegaskan tentang kewajiban zakat. Ini menunjukkan kokohnya syariat zakat. Selain dia selalu bersama sholat sampai 82 ayat, dia juga berada muncul dari sumber yang utama, sumber Islam, Quran, hadis, dan ijma.
Oleh karena itu, orang-orang yang meninggalkan zakat, ya secara sengaja, apalagi sampai mengingkari kewajibannya, maka dia keluar dari Islam, alias murtad. Syekh Abdullah Al-Qadiri Al-Ahdal rahimahullah, ya dia mengatakan ammal hukmu ala man ankara ruknan min arkanil iman atau min arkanil Islam, ya hukum orang-orang yang mengingkari rukun iman dan juga rukun Islam, maka falaisa bi khawfi ala sigari talabatil ilmi annahu yakun murtaddan. Maka tidak ragu lagi, ya tidak samar lagi bagi para penuntut ilmu orang tersebut menjadi murtad. Jadi mengingkari salah satu, ya apalagi semuanya dari rukun iman atau rukun Islam. Idza kana minal muslimin, ini kalau dia orang Islam. Bal in man ankara hukman min ahkamil Islam ma'luman min ad-din bid-darurah. Bahkan jika yang diingkari adalah ya hukum agama yang sudah pasti ketetapannya. Jadi walaupun dia bukan rukun iman atau rukun Islam, tapi ketetapan ini sudah pasti. Ya udah qat'i jelas, seperti katahrimir riba awil khamri awiz zina. Seperti keharaman riba, minuman keras sama zina. Ya, sama orang itu diingkari misalnya keharamannya. Fa innahu yakunu murtaddan. Maka orang ini murtad. Ya, fa kaifa biman ankara ruknan min arkanil iman. Apalagi yang diingkari adalah rukun-rukun agama, rukun iman, rukun Islam misalnya. Yang bukan rukun aja, tapi dia udah pasti dalam Islam, kalau diingkari bisa menjadi murtad, apalagi rukun Islam. Ini kedudukan penting zakat. Ya, lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mengingkari, cuman karena malas atau bakhil ya, medit gitu dengan hartanya. Ya, dia ngerasa capek-capek ngumpulin uang, capek-capek ngumpulin emas, capek-capek ngumpulin ternak, bertani. Ketika udah panen, udah ngumpul semua, dikeluarin 2,5% atau 5% atau 10%. Berat hatinya. Nah, bagaimana orang-orang kayak begini? Ya, Syekh Sabiq mengatakan, amma man imtana'a an adaiha ma'itiqadihi wujubiha fa innahu ya'sam bi imtina'ihi. Ya, orang yang menahan zakatnya padahal dia meyakini itu wajib, ya maka dia berdosa dengan hal tersebut. Ya. Duna ya ayyukhrijahu dzalik anil Islam, tapi tidak membuat orang itu keluar dari Islam. Dia masih muslim, tapi dia berdosa. Ya, dosa besar. Wa 'alal hakim ayyakhudzaha minhu qahran ya wa ya'dhiru. Dan bagi seorang hakim, pemimpin, ini hakim di sini artinya pemimpin, wajib bagi dia untuk mengambil secara paksa dan juga memberikan takzir, hukuman. Jadi dua hal, ambil secara paksa dan memberikan hukuman. Nah, ini betapa apa istilahnya, jauh intervensi zakat dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada orang nggak sholat, mungkin negara nggak sampai gini-gini amat gitu kan. Ada orang yang wajib haji tapi nggak haji, ya negara nggak sampai menelisik kehidupan harta orang. Tapi kalau untuk zakat, karena memang ada hak orang lain, yaitu fakir miskin atau asnaf yang lain, yang tidak tercover gara-gara kebakhilan dia, maka negara sampai turun tangan. Ya boleh memaksa untuk mengambilnya, bahkan memberikan hukuman. Wala ya'khudhu min malihi azida minha. Nah, yang diambil dari harta zakatnya itu ya hanya zakatnya saja, tidak ada tambahan lain. Illa inda Ahmad wa Syafi'i fil qadim, kecuali menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dalam pendapat yang lama, qaul qadim, pendapat lama. Menurut mereka berdua, fa innahu ya'khudhuha minhu, yang diambil dari orang itu adalah zakatnya, wa nisfu malih, dan juga setengah hartanya. Jadi bukan zakatnya doang, setengah hartanya juga diambil sebagai takzir tadi, goromah, denda. Ukubatan lahu, sebagai hukuman bagi dia. Ya, kita lihat sampai sejauh itu negara
ya memberikan hukuman kepada orang yang tidak berzakat padahal dia mampu, sudah nisab, sudah haul, tapi karena malas dan bakhil seperti itu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia di zamannya ada gerakan anti zakat. Di zaman Rasul mereka berzakat, begitu zaman Abu Bakar, mereka menyangka zakat sudah nggak wajib semenjak wafatnya Rasulullah. Maka oleh Abu Bakar mereka diperangi. Bukan cuma dipaksa, tapi diperangi. Ya, ana la uqatil man farqa baina sholati waz zakah. Ya, saya akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Ya, dia sholat tapi tidak zakat. Diperangi oleh Abu Bakar. Wallahi la uqatilanna man farqa bainahuma hatta ajma'ahuma. Demi Allah, saya akan perangi orang yang memisahkan di antara keduanya sampai mereka menggabungkan lagi antara keduanya. Maksudnya antara sholat dan zakat. Ini sampel contoh dalam sejarah tentang ketegasan salah satu pemimpin Islam ya ketika warganya, masyarakatnya, umatnya mencoba main-main dengan syariat zakat. Tapi ini seperti ini kedudukan zakat di dalam Islam. Kemudian kita masuk pada beberapa persoalan yang biasa menggelinding di masyarakat kita. Ya, bisa jadi persoalan ini pun juga pernah menggelayut dalam pikiran kita. Yang pertama, ini kita lewati aja, karena ini sama sama sebelumnya. Ya. Yang pertama, yaitu panitia zakat dadakan sama dengan amil zakat. Apakah hal ini benar menurut syariat, ataukah hanya karena kebiasaan aja? Karena kebiasaan, akhirnya panitia zakat merasa amil zakat. Ya, padahal nanti setelah Lebaran atau sepekan dua pekan setelah Lebaran ada pembubaran panitia. Nah, apakah layak itu disebut amil yang artinya pekerja? Ya, ataukah cukup dikatakan panitia zakat saja tapi mereka bukan amil zakat karena keduanya tidak sama? Ya, kita ambil dari dua sumber. Pertama dari Qomus Al-Ma'ani, ya, wa huwal mukallaf min kibali waliyil amri bi umuri jibayatiz zakati min masadiriha wa infaqiha fi masarifiha asy-syar'iyyah. Yang disebut amil zakat adalah yaitu orang yang mendapatkan tugas dari sisi penguasa. Jadi mereka memang dapat tugas resmi ditunjuk oleh negara. Ya, buat apa? Bi umurin jibayatiz zakah, dalam rangka ngurus zakat. Min masadiriha, mengambilnya dari sumber-sumbernya, yaitu para muzaki. Wa infaqiha fi masarifiha asy-syar'iyyah. Kemudian menyalurkan ke orang-orang yang layak menerimanya menurut kacamata syariat. Jadi dari definisi awal ini, unsur seseorang dikatakan amil zakat adalah mesti berlisensi negara. Ya, ditunjuk oleh negara atau ya legal. Zaman sekarang seperti lembaga zakat yang mendapatkan izin resmi. Ya, lembaga zakat yang mendapatkan izin resmi. Baik lembaga zakat itu udah tingkat nasional seperti ada rumah zakat udah tingkat nasional atau lazmu ya punya NU, punya Muhammadiyah, atau lembaga zakat yang tingkat kota tertentu seperti misalnya zakat sukses kalau di Depok, itu yang cukup kuat di Depok. Tapi mereka semua sama-sama sudah mendapatkan legalitas dari negara. Itulah yang disebut dengan min kibali waliyil amr. Kemudian dalam kitab yang lain, Misbahuz Zolam, Syarah Bulughul Maram, ya, amil zakat adalah huwa min isti'malihil imam li akhdhi shadaqat wa daf'iha li mustahiqiha. Bahwasanya orang yang dipakai oleh pemimpin, ya lagi-lagi pemimpin, dalam rangka untuk mengambil zakat, kemudian membayarkannya, menyalurkannya ke para mustahik. Nah, dari definisi ini, kita mendapatkan beberapa ketentuan seseorang atau sekelompok orang dikatakan amil zakat. Pertama, ya ditugaskan oleh negara atau resmi
ya ada izin. Yang kedua, memang mereka sehari-harinya ngurusin zakat. Itu bisa difahami dari makna dari kata amil, pegawai, pekerja. Seseorang dikatakan pegawai atau pekerja, ya memang dia kerjaannya itu. Amilu zakat, pekerja zakat. Yang hari-harinya sepanjang tahun seperti itu. Adapun yang dadakan cuma 2 pekan doang, 2 pekan sebelum Ramadan, baru pada ngumpul rapat ngomongin zakat, setelah itu bubar 2 pekan setelah lebarannya misalnya. Maka yang kayak gini nggak disebut amil zakat. Dia hanya panitia. Konsekuensinya adalah, karena mereka bukan amil zakat, maka mereka tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat. Ya, melalui asnaf amil, karena mereka bukan amil. Tapi mereka boleh diberikan upah, diberikan uang lelah sepantasnya, ya karena memang mereka telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ya ketika banyak orang sedang siap-siap pulang kampung, banyak orang siap-siap lebaran, banyak orang mungkin asik iktikaf, mikirin ibadah, mereka ternyata mikirin zakat dan umat. Maka wajar kalau mereka mendapatkan ujroh dengan akad ijaroh, sewa jasa. Dan sumbernya dari mana? Bukan dari uang zakat. Boleh diambil dari brankas yang lain, dari sumber yang lain yang dimiliki oleh DKM atau masjid. Yang tujuannya sama-sama untuk ya memakmurkan kegiatan masjid. Tapi ini persoalan yang pertama tentang kedudukan panitia zakat, dadakan, ya apakah dia amil atau bukan. Ya, kita masuk persoalan yang kedua, zakat langsung ke mustahik tanpa ijab qabul. Ya, ini cukup sering orang tanyakan berkali-kali karena banyak amil zakat dengan iklannya di spanduk dan kita pas baca tinggal transfer. Muncullah kepikiran, lah nggak ada ijab qabul, sah apa enggak. Nah, kita lihat dulu perkataan dari Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, kata beliau, idza dafa al-malik aw ghairuhu az-zakata ila al-mustahiq wa lam yakul hiya zakah. Jika seseorang penguasa atau orang lain, warganya misal, ya membayar zakat kepada mustahik secara langsung, jadi nggak melalui amil, langsung ke mustahik, ya walam yakul hiya zakah. Hendaknya dia jangan ngasih tahu kalau itu zakat. Nah, bapak-bapak bisa mikir di situ. Kalau nggak ngasih tahu itu zakat, maka kan nggak akan terjadi ijab qabul. Ya, otomatis orang ketika ngasih begitu aja nggak akan terjadi ijab qabul. Wala takallam bi syai' aslan, dan tidak membicarakan apapun sama sekali. Jadi cuma ngasih aja gitu. Maka ajza'uhu, maka itu sah kata Imam An-Nawawi. Wa waqa'a zakah, dan zakat yang dia lakukan telah terwujud. Hadza huwal madhhabus sahih al-masyhur alladhi qata'a bihi al-jumhur. Itulah pendapat yang terkenal, yang sahih dan diputuskan oleh mayoritas ulama. Jadi sekali lagi dari ucapan Imam Nawawi ini kita bisa paham bahwa zakat kalau langsung ke mustahik ya tanpa ijab qabul dan itu sahih alias sah ya secara fikih, nggak ada masalah. Kemudian juga dalam kitab Imam Ibnu Qudamah Al-Mughni, malah ini ada bagian yang kita ambil kesimpulan atau kesan, mengucapkan zakat langsung ketika kita ngasih ke mustahik itu justru jangan, karena khawatir bisa melukai perasaan mereka. Ya, apalagi kalau mereka ngerasa punya wibawa, ya izah di kampungnya, kalau disebut zakat mereka bisa merasa nggak enak begitu hatinya. Ya, kata Imam Ibnu Qudamah, wa idza dafa'a zakata ila man yazunnuhu faqiran lam yahtaj ila i'lamihi annaha zakah. Jika seseorang ngasih zakat kepada orang fakir, maka nggak perlu dia ngasih tahu kalau itu zakat. Jadi nggak usah atau nggak perlu ngasih tahu kalau itu zakat. Ya, qala Al-Hasan berkata, Hasan Al-Basri maksudnya, aturidu an tukri'ahu, ya la tukhbirhu. Apakah engkau ingin mengecewakan dia, menyakiti hati dia? Jangan kasih tahu dia kalau itu zakat. Itu kata Al-Hasan. Kemudian ya Ahmad bin Al-Hasan dia berkata, qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal.
Yadfa'ur rajul az-zakata ila rajul fayaqul hadza minaz zakah aw yaskut. Jika seorang laki-laki ngasih zakat ke orang lain, ya kemudian dia berkata ini zakat, ataukah lebih baik diem aja. Jadi diomongin ini zakat, Pak ini zakat, atau Bu ini zakat. Ataukah mendingan dia diam saja. Nah, Imam Ahmad bin Hambal menjawab, ya, walima yubakkithu bihadzal qaul. Kenapa kamu bikin sedih dia dengan ucapan itu? Jadi dianggap itu bikin sedih orang. Yutihi wa yaskut, kasih aja udah tapi diem. Kasih aja tapi diem aja udah. Wa mahajatuhu ila ayyuqri'ahu, dan kita enggak usah, enggak ada keperluan untuk menyakiti perasaan dia. Jadi dari sini kita bisa ambil kesan atau kesimpulan, dianjurkan malah enggak nyebut. Ditambah lagi ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, ya jangan hapuskan amal soleh kalian dengan menyebut-nyebut sedekah itu dan juga menyakiti perasaan yang menerimanya. Ya dari situlah ya dijadikan hujjah lebih baik tidak menyebutnya. Kemudian fas-sahih, ya Imam As-Suyuti mengatakan, yang benar adalah annahu la ishtaratu fiha al-ijab wal qabul afdhal. Bahwa ijab qabul secara ucapan itu bukan syarat sahnya zakat. Ya, bal yakfi al-ba'tsu minal muhdi wal qabdu minal muhda ilaihi. Tetapi cukup bagi seseorang untuk ngasih aja kepada yang menerima. Wa minhu diantaranya as-shadaqah, yaitu zakat. Shadaqah ini maksudnya zakat. Qala Ar-Rafi'i mengatakan wahiya kal hadiyah bila faraq. Ini hukumnya sama kayak ngasih hadiah, enggak ada perbedaannya. Ya, maksudnya apa kayak hadiah? Hadiah, sedekah sunnah, itu tidak ada ijab qabul. Nah, zakat juga demikian. Karena posisi orang berzakat dengan mustahiknya itu atas bawah. Beda dengan jual beli yang setara. Jual beli itu setara, sehingga di antara rukun jual beli mesti ada ijab qabul. Si pembeli dia menerima barang, si penjual menerima uang. Ada take and give bersama-sama, setara. Ijab qabul terjadi, wajar dan logis. Tapi kalau zakat, sedekah sunnah, hadiah, itu posisinya ada orang yang memberi, yang satu menerima. Dia nggak ngasih apa-apa, hanya menerima. Ini dua hal yang tidak sama dengan jual beli. Sehingga wajar aturan mainnya pun juga tidak sama. Ijab qabul, kalau dijual beli adalah rukun, kalau di sedekah dia adalah sunnah saja. Sehingga ketika zakat secara transfer, itu nggak ada masalah alias sah. Tapi ini yang kedua, dan saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari para imam-imam kita tentang bab ini. Ya Allah misal. Kita masuk persoalan yang ketiga. Oke, ini kesimpulan sudah kita sebutkan tadi. Langsung ke bab yang ketiga. Ya, zakat mal untuk masjid, rumah tahfiz, ya, buat ngegaji, membiayai dai, para ustadz mubalik yang ngurusin anak-anak kita, pengajian anak-anak kita, atau ngurusin kaum muslimin di pedalaman dalam rangka membentengi akidah kaum muslimin dari murtadisasi dan seterusnya, atau untuk membangun Islamic Center ya sebagai pusat perjuangan umat Islam di sana dan semua aktivitas keislaman. Nah, apakah ini dibolehkan atau tidak? Nah, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ini semua bukan masuk kategori asnaf. 8 asnaf tidak ada masjid, tidak ada buat para dai dan seterusnya. Pendapat kedua mengatakan boleh. Ya, boleh-boleh aja ya dikasih kepada mereka-mereka ini. Kenapa? Karena mereka ini masuk lingkup makna asnaf fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, makna fisabilillah menurut mayoritas itu untuk para mujahidin, orang yang lagi tempur di medan perang melawan orang kafir. Tapi bagi golongan yang kedua, makna fisabilillah itu luas. Seluruh bentuk li'i'la kalimatillah, membela agama Allah, ya fisabilillah. Dan membela agama Allah itu banyak sarana dan caranya, seperti masjid, memakmurkannya, rumah tahfiz, Islamic Center, itu semua li'i'la kalimatillah. Apalagi untuk situasi zaman negeri yang nggak ada perang, contoh kayak Indonesia sekarang. Ya kalau negeri kayak begini,
ya makna fisabilillah hanya mujahidin, maka kita akan kehilangan satu asnaf, nggak akan pernah muncul. Karena terakhir umat Islam Indonesia perang dengan perang benar-benar perang, ya masa-masa penjajahan. Oleh karena itu, makna fisabilillah bagi mereka itu luas. Contoh di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi dari tafsir Mafatihul Ghaib. Ya, dia mengatakan wa'lam anna zahirul lafzi fi qoulihi wa fi sabilillah la yujibul qasra ala kullil ghuzzah. Ketahuilah bahwa lafaz atau ucapan firman Allah yang berbunyi fi sabilillah itu tidak terbatas pada peperangan saja. Walihadzal makna naqal al-Qaffal fi tafsirihi. Nah, dengan makna inilah Imam Al-Qaffal mengutipnya dari kitab tafsirnya, pada kitab tafsirnya. An ba'dil fuqaha annahum ajazu sarfus shadaqat ila jami'il wujuhil khair. Ya, dari sebagian ahli fikih bahwasanya menyalurkan zakat ke seluruh jenis kebaikan. Jadi bukan hanya mujahidin, tapi seluruh jenis kebaikan itu semua fi sabilillah. Ya, sampai-sampai min takfinil mauta. Contohnya, mengkafankan mayit. Mengkafankan mayit itu salah satu syiar Islam, bahwa kita punya cara yang tidak sama dengan cara orang kafir dalam ngurusin mayit. Ditambah lagi kalau keluarganya itu fakir dan miskin, maka lebih pantas lagi mereka menerima bantuan dari zakat mal untuk mengkafankan mayit keluarganya. Kemudian wabina ilhusun, membangun benteng, ya, benteng untuk melindungi negeri muslim. Baik melindungi dari serangan musuh atau melindungi dari air bah misalnya. Karena di situ ada nyawa umat Islam yang sedang diamankan. Itu pun juga fisabilillah. Wa imaratil masajid, membangun masjid. Li'anna qaulahu wa fisabilillah amun fil kull. Karena ucapan atau firman Allah yang berbunyi fisabilillah itu amun, umum, global, fil kull, berlaku untuk seluruh ya jenis kebaikan. Baik, ini dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Kemudian dalam kitabnya Imam Siddiq Hasan Khan Raudhah An-Nadiyah, wa min jumlati sabilillah asarfu fil ulama illadzina yakumuna bimaslihil muslimin ad-diniyah. Ya, secara umum makna fisabilillah itu juga bisa berupa penyaluran zakat kepada para ulama. Mereka lah yang menjalankan, menghidupkan, menegakkan maslahat kaum muslimin dari sisi agamanya. Ya, kaum muslimin secara intelektual keilmuan dijaga oleh guru-guru dan dosen-dosen. Nah, kaum muslimin secara keagamaan, keislaman dijaga oleh para ustadz dan para ulamanya. Ya, ketika dosen mereka mendapatkan bagian, ya, apalagi guru-guru di sekolah mendapatkan bagian, maka wajar jika para guru-guru ngaji kita yang membuat anak-anak cucu kita kenal Quran, mereka jadi kenal rukun Islam, rukun iman, mereka jadi tahu sholat, wajar kalau mereka pun juga mendapatkan ya hak mereka. Hal yang menjadi ironis kalau ada orang dihargai karena dunia, tapi ada orang yang berjuang untuk agama, mereka tidak dihargai. Dan bentuk penghargaan macam-macam, ya baik ucapan terima kasih, itu juga bentuk penghargaan. Dan tentunya bukan berarti mengingkari mereka mendapatkan materi yang mereka juga butuh karena mereka juga punya anak dan istri dan seterusnya. Logika sederhananya seperti itu. Oleh karena itu, Siddiq Hasan Khan mengatakan mereka berhak mendapatkannya. Fa inna lahum fima lillahi nasiban. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan harta Allah. Harta Allah maksudnya zakat. Ya sawaun, ya sama saja, kanu agniya au fuqara, baik mereka kaya atau mereka fuqara. Ya, ada di antara mujahidin dia kaya, tapi mereka boleh dapat zakat bukan karena dia kaya, tapi karena dia mujahidinnya. Ya, atau ada orang yang dia kerjanya sebagai amil zakat, ngurusin zakat terus begitu bertahun-tahun. Tapi kenyataannya dia sendiri sebenarnya orang yang berada. Namun demikian dia tetap boleh mendapatkan zakat itu bukan karena dia miskin, tapi karena dia sisi dia amil zakat. Kayak gitu logikanya sama. Bal asarfu fi hadhil jihati min ahammil umuri li'anna ulama'a warasatul anbiya. Bahkan memberikan zakat kepada golongan ini termasuk yang paling penting karena para ulama itu ya merupakan pewaris para nabi, wa hamalatad din, dan mereka yang memikul beban agama ini.
Wa bihim tuhfazu baidatal Islam, dan merekalah yang menjaga cahaya Islam. Wa syariat sayyidil anam, dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana ulama us-sahabah ya'khuduna minal ata ma yakumu bima yahtajuna ilaihi. Ya dulu para sahabat Nabi pun mereka mendapatkan zakat ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi zakat kepada ulama atau guru-guru ngaji di kampung-kampung misalnya, itu bukan hal yang baru. Bahkan kata Imam Siddiq Hasan Khan, ini sudah terjadi sejak masa sahabat, bahwa mereka pun juga mendapatkan zakat ya karena perjuangan mereka itu. Nah, inilah makna fisabilillah, dia bukan hanya untuk mujahidin, tapi semua bentuk amal untuk mensyiarkan Islam itu boleh diambil dari zakat mal. Ya, sehingga jemaah sekalian, di kondisi ini zaman sekarang lebih realistis memang pendapat yang kedua, bahwasanya makna fisabilillah enggak hanya terbatas pada orang perang aja. Ya. Tape. Nah, di sini sudah saya tambahkan ya, pendapat ini juga didukung oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, Syekh Rasid Ridho, Mahmud Shaltut, ya Hasanain Makhluf, dan Sukardawi Hafizahullah. Ya, kita masuk persoalan yang selanjutnya. Penyaluran zakat, mal, dan fitrah atau fitri, itu kemana aja? Ini sempat kita bahas di awal tadi. Ya, apakah memang terfokus pada 1-2 asnaf saja, namun melupakan yang lain? Ataukah mesti ke-8-8-nya kita uber-uber, kita ubek-ubek biar dapat semua? Ataukah memang seketemunya aja? Ya, karena memang ada suatu keadaan di sebuah daerah, kita nggak mungkin ketemu semua 8 asnaf itu. Nah, kita lihat penjelasan dalam kitab Al-Mawsu'ah. Ya, dikatakan ikhtalafal fuqaha fi man tusrafu ilaihi zakatul fitri ala thalathati ara. Ya, para ahli fikih mereka ya berbeda pendapat menjadi 3 pendapat tentang bagaimana atau kepada siapa penyaluran zakat fitrah. Ya. Dhahabal jumhur ila jawazi kismatiha ya alal asnafit thamaniyati allati tusrafu fiha zakatul mal. Ini pendapat yang pertama, yaitu pendapat mayoritas ulama, bahwasanya zakat fitrah dengan zakat mal itu sama, itu sama-sama disalurkan ke 8 asnaf. Ya, ke 8 asnaf, sama. Pendapat yang kedua, wa dhahabal malikiyah wa hiya riwayatun an Ahmad wa ikhtaraha Ibnu Taimiyah. Itu pendapat golongan Malikiyah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah, ila takhsisi sarfiha bil fuqara'i wal masakin. Bahwa zakat fitrah itu spesial hanya untuk fakir miskin saja. Ya, sebagaimana hadis yang tadi, ubnuhum anitawafi hadal yaum. Penuhilah kebutuhan mereka supaya mereka enggak minta-minta keliling-keliling ya di hari raya ini. Ini pendapat kedua, ini khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat yang ketiga, dhahaba Syafi'iyah, golongan Syafi'iyah, ila wujubi kismatiha alal asnafi tsamaniyah. Bahwasanya wajib ke 8 asnaf. Beda dengan yang pertama enggak sampai bilang wajib, ya boleh ke 8 asnaf, jawaz boleh. Kalau ini wajib ke 8 asnaf, harus diubek-ubek, dicari-cari 8 asnaf itu. Gimana kalau enggak ada? Nah, barulah aw man wujida minhum, atau seadanya aja kalau emang nggak ketemu lagi. Gitu. Inilah tentang siapa saja yang berhak mendapatkannya. Untuk di kita di zaman ini, ya maka untuk zakat fitrah ini, ya idealnya sebagaimana zakat mal, ya seadanya aja asnaf yang kita bisa jumpai. Nah, pendapat mayoritas ulama nampaknya sesuai dengan ruh zakat, yaitu agar nikmat harta termasuk zakat fitrah dirasakan kepada 8 asnaf tersebut. Namun khusus di hari raya, maka kepada fakir miskin dan itu lebih utama agar mereka nggak minta. Baik. Ya, ini persoalan yang ke-5 tadi ya. Kemudian, yang keempat tadi. Yang kelima, zakat fitrah dengan uang. Ya, mayoritas ulama mengatakan ya terlarang.
Ya, tertulis di dalam kitab Al-Mawsu'ah, "Dhahabal Malikiyatu wa Syafi'iyatu wal Hanabilatu ila annahu la yajuz ya daf'ul qimah." Bahwasanya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan tidak boleh bayar zakat fitrah dengan qimah. Qimah itu duitnya, dengan harganya. Alasannya, li'annahu lam yarid nasun bidzalik. Tidak ada dalil nas yang menceritakan hal itu. Ya, wali annal qimata fi huquqin nas la tajuz illa antaradin minhum. Ya, alasan lain karena yang namanya harga atau duit dalam masalah hak manusia itu nggak boleh kecuali seizin seridho mereka dulu. Ya, harusnya mereka mendapatkan apa misalnya rumah, diubah jadi duit, belum tentu mereka lagi pengen duit. Misalnya gitu sederhananya. Ya, harus atas izin mereka dulu. Walaisa li shadaqatil fitri ya malikun muayyanun hatta yajuza ridahu au ibra'uhu. Nah, oleh karena itu, zakat fitri, zakat fitrah bukanlah menjadi milik seseorang sampai diperbolehkan dulu oleh keredoannya. Itu alasan pihak yang pertama yang mengatakan zakat fitrah itu tetap pakai makanan pokok. Kalau di kita ya beras ya. Di tempat lain makanan pokoknya gandum, kurma gitu. Pendapat kedua mengatakan boleh dan sah. Dan inilah pendapat para sahabat Nabi. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah bin Syu'bah, atau tabi'in seperti Atha bin Abi Rabbah, ya, Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, Imam Abu Hanifah. Atau tabi'ut tabi'in seperti Sufyan al-Thawri. Kemudian para pembesar imam-imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, yaitu ikut pendapat ini. Atau para ahli fikih, Imam Al-Aini, Al-Mawardi, Ashab dari golongan Malikiyah, Ibnu Habib, Malikiyah, Al-Aini, Hanafiyah, Al-Marwadi itu Syafi'iyah. Bahkan Ibnu Taimiyah yang Hambaliyah juga mengatakan ini pendapat yang adil. Ya, dan seterusnya. Baik. Nah, kita lihat keterangan dari salah satu tabi'in, ya, Abu Ishaq As-Sabi'i, dia pernah ketemu dengan 30 sahabat Nabi. Adraktuhum wa hum yu'adduna fi shadaqati Ramadan ad-darahim bi qimati ta'am. Ya, saya pernah berjumpa dengan para sahabat Nabi dan mereka bayar zakatnya pakai dirham yang senilai dengan makanannya. Ini para sahabat Nabi. Jadi kalau seandainya jamaah ada yang bayar zakat menggunakan duit, ya maka ya zakat fitrah pakai duit, itu perilaku para sahabat. Punya hujjah, punya dalil dari perilaku para sahabat. Ya, saya Sabik mengatakan wajawaza Abu Hanifah ikhrajul qimah sawa'un qadra al-aini am lam yaqdir. Ya, bahwasanya kata Abu Hanifah boleh mengeluarkan harganya, ya sama saja apakah sama dengan bendanya atau tidak. Pokoknya secara nilai pas, mau dalam bentuk bendanya atau duitnya. Ya, fa inna zakata haqqul fakir wala farqa bainal qimah wal ain indah. Karena memang zakat itu hak fakir miskin. Ya, sehingga nggak ada beda mau dalam bentuk duit, mau dalam bentuk barang, mana yang paling bermanfaat, itu aja. Karena yang Rasul suruh adalah penuhilah kebutuhan mereka. Ya, di hari raya supaya mereka nggak minta-minta. Nah, memenuhi kebutuhan mereka itu bisa tercover baik dengan duit atau bendanya. Malah bisa jadi buat daerah tertentu kayak pertanian, semiskin-miskinnya mereka beras udah ada. Yang mereka butuh uangnya untuk beli lauk. Ya kalau beras mulu, emang mau digadoin tuh nasi doang, kan begitu sederhananya. Sehingga mereka juga butuh uang buat beli lauknya, buat beli dagingnya, atau buat beli pakaian anak mereka. Ya, dari sisi ini, sisi maslahat, kalau memang kuat maslahatnya, maka zakat dengan uang itu ya sama sekali tidak terlarang, bahkan sesuai dengan esensi syariat. Nah, ini diceritakan dalam kitab Al-Mawsu'ah, Dhahab al-Hanafiyah ila annahu yajuz, ya bahwasanya Hanafiyah mengatakan boleh, ya daf'ul qimati fi sadaqatil fitri. Ya, dalam zakat fitrah pakai duit boleh. Bal huwa aula, bahkan itu lebih utama. Litayassara lil fakir, untuk menggampangkan, memudahkan orang fakir, ayyastariya ayya syai'in yuriduhu fi yaumil id, supaya mereka bisa beli apapun yang mereka inginkan, yang mereka perlukan di hari Id.
Li'annahu qad la yakun muhtajan ila hubub. Bisa jadi di hari Id itu mereka udah nggak butuh beras lagi, udah nggak butuh makanan pokok. Bal huwa muhtajun ila malabis, tapi yang mereka butuhin adalah baju, au lahm atau daging, au ghairi dzalik atau yang lain. Fa ita'uhu al-hubub, maka kalau ngasih mereka hubub, gandum atau beras, ya yatarruhu ila ayyatufa bisyawari'. Itu malah bikin susah mereka, yang membuat mereka jadi keliling-keliling di jalanan liyaji dan man yashtari minhul hubub, yang ngejual berasnya itu, karena dia beras udah banyak banget, duitnya kagak ada, dia jualan beras akhirnya. Wa qad yabi'uha bithamani bakhsin aqallu min qimatiha al-haqiqiyah. Akhirnya yang terjadi supaya dapat duit, dia pun jual murah. Ya, menjual murah berasnya. Dah, jual berapa aja dah, Pak. Saya lagi butuh duit. Beras saya di rumah udah setengah kamar, udah. Nah, akhirnya yang mereka butuhin adalah duitnya. Nah, itu jadinya. Tapi dalam keadaan tertentu, misalnya beras susah didapatkan, ya, yang kayak begini justru lebih utama ngasihnya dengan beras atau makanan pokok. Seperti misalnya dalam keadaan paceklik atau musibah, orang nggak bisa mendapatkan makanan pokok. Nah, bisa jadi kalau dikasih duit kurang bermanfaat, mau beli apaan? Toko pada tutup, ya, yang mereka butuhkan adalah makanan saat itu. Tapi ya ini sudah saya tambahkan beberapa rujukan yang lain, esensinya sama. Ya di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan Imam Bukhari, kemudian para ulama lain mengatakan Ibnu Taimiyah juga, dan cukup banyak. Kesimpulannya, membayar zakat fitrah dengan uang adalah satu pendapat para imam besar, para sahabat, tabi'in, imam mazhab, dan fuqaha setelahnya. Maka tidak pantas menyebutnya sebagai pendapat bid'ah, sebagaimana tuduhan sebagian manusia. Yaitu pendapat yang juga bagian dari sunnah orang-orang mulia, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Baik. Kemudian yang selanjutnya, supaya ada tanya jawab, ini yang terakhir ya. Sebenarnya masih banyak poin yang lain, ya kita bahas 6 aja. Istri nyalurin zakatnya kepada suaminya yang fakir. Istrinya punya duit banyak, kerjanya mandiri, ya dapat warisan tanah. Lakinya fakir. Lakinya habis kena PHK di masa-masa COVID. Udah 2 bulan nggak kerja, nggak gajian. Udah gitu nggak dapat pesangon lagi, misalnya gitu ya. Dan nggak ada penghasilan. Sehingga status si suami menjadi fakir, bukan cuma miskin. Kalau miskin kan masih ada penghasilan. Tapi nggak cukup. Ini benar-benar fakir, nggak ada. Nah, dalam keadaan kayak begini, boleh bagi seorang istri, dia berzakat untuk suaminya. Kenapa dibolehkan? Karena suami bukan tanggungan istri. Ya, berbeda kalau suami zakat ke istri. Suami zakat ke istri nggak boleh, karena emang istri bagian dari kewajiban suami. Nggak boleh diistilahkan zakat, emang udah kewajiban suami. Tapi kalau istri kepada suami, kan bukan kewajiban istri. Ya, harusnya suami lah yang wajib, kan begitu. Nah, dalam kondisi kayak begitu, boleh seorang istri berzakat untuk suaminya. Nah, ini terjadi di masa Rasulullah. Ada seorang sahabiah namanya Zainab. Dia bertanya ke Rasulullah tentang suaminya Abu Mas'ud yang fakir. Ayajazi anni an unfiqa ala zauji wa itamin li fi hajri. Boleh nggak saya berzakat? Apakah diterima zakat saya kalau saya ngasih zakatnya untuk suami dan anak-anak yatim yang saya urus? Nah, jawaban Rasulullah, na'am, iya, laha ajron, malah ada 2 pahala. Ajrul qarabah, yaitu pahala silaturahim, ya, kedekatan, dan juga ajrus sedekah, pahala sedekah, pahala zakat itu sendiri. Nah, Imam Bukhari memasukkan dialog tadi di dalam kitab beliau, kitab Sahih Bukhari, dalam bab berjudul Babuz zakati ala zauji wal aitami fil hajri. Bab bolehnya zakat dikasih ke suami sendiri dan anak yatim dalam pengasuhan. Ya. Wastadalla bihadzal hadis ala jawazi daf'il mar'ati zakataha ila zaujiha. Hadis ini menjadi dalil bolehnya bayar zakat bagi seorang wanita kepada suaminya sendiri. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Tsauri dan seterusnya. Ya, jadi
ini jelas kebolehannya dan dalilnya sangat kuat. Boleh. Taib, ini dulu ya, silahkan jika ada yang perlu didiskusikan. Saya kembalikan ke MC dulu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron jazakallahu khair pada Ustadz yang telah menyampaikan materinya tentang zakat tadi. Mungkin dari jamaah ingin bertanya, dipersilakan. Ya, yang ingin bertanya silakan nyebutin namanya dulu ya. Ustaz. Yuk. Ya, ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz ya. Jadi tadi kan kalau menyerahkan zakat sebaiknya kepada lembaga gitu Ustaz ya. Nah, kita pernah diskusi dulu, ada lembaga yang masuk ke tempat kita, tapi setelah kita pikir awalnya kan kalau kita serahkan lembaga, kadang masyarakat di sekitar kita itu penyalurannya tidak dapat gitu Ustaz. Nah, ini untuk Ustaz ya. Ya, jadi ke lembaga itu bukan sebuah kewajiban, ya, tapi itu opsi saja, opsi yang sifatnya afdoliyah, keutamaan. Kalau memang nggak kita lakukan, karena kita udah kalkulasi ada masyarakat kita di sekitar yang nggak terjamah oleh lembaga tersebut, dan masyarakat ini tidak juga terjamah oleh orang lain masalahnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Misalnya begitu. Nah, dalam keadaan kayak begitu, ya boleh kita ngasih zakat langsung ke mustahik, sebagaimana pembahasan nomor 2. Ingat di nomor 2 tadi kita udah bahas, bolehnya nyalurin zakat langsung ke mustahik. Ya, enggak lewat amil zakat. Nah, yang ini, poin yang ini. Jadi nggak ada masalah kalau dia langsung ke mustahiknya. Atau kita minta data ke RT sekitar siapa saja di warganya yang kurang. Kemudian kita, ya ada petugas dari kita, panitia dari kita untuk keliling, ya memberikan hak mereka. Itu nggak ada masalah. Jadi itu bukan kewajiban kalau ke amil itu. Tapi kalau kita mau ke amil, dengan harapan manfaatnya bisa lebih luas juga bagus. Jadi ya tinggal didiskusiannya baik-baik di panitia zakat bagaimana. Wallahu a'lam. Ya. Ya, saya tambahin Ustaz. Ya. Wan, saya mau nambahin ini ya, mengenai tadi. Begini Ustaz, kita ini ada menerima katanya zakat mal, tapi untuk disalurkan kepada anak-anak yatim. Anak yatim ini kan putus-putus ya? Nanti sebenarnya jelas ya? Suaranya putus-putus. Maaf Pak Haji, suaranya nggak jelas ya? Ini Pak Haji, suaranya nggak jelas, suaranya ya putus-putus. Halo, ya mungkin mohon maaf Pak Haji, bisa di WA kali Pak Haji ya? Nggak jelas suaranya. Kita membayar Mungkin di chatting aja, suaranya nggak jelas. Putus-putus. Ya Pak Haji, mungkin di WA ke saya Pak Haji, nanti saya bacain.
Yang lain dari jamaah yang lain ada pertanyaan? Pak Ada Ridwan, satu saya lagi. mau tanya Pak Ridwan. Oh ya silakan Pak Mas. Ridwan, Imam. Ya Pak Imam. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, terkait dengan syarat zakat Pak Ridwan. Kan ada nisab dan haul. Nah, kalau nisab mungkin sudah tidak menjadi perdebatan lagi. Tapi yang haul nih Pak, terkait dengan kecenderungan sekarang orang mengeluarkan zakat profesi. Itu kan boleh dibilang belum jatuh haulnya ya, belum setahun gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Ya, itu bisa kelahiran. Zakat profesi memang tidak pakai haul, karena memang zakat profesi itu paradigmanya itu dikiaskan dengan zakat pertanian. Ya, zakat pertanian nggak pakai haul. Dia dikeluarkan zakatnya ketika memetik hasil. Ya, ada beberapa zakat yang tidak pakai haul. Seperti zakat pertanian, kemudian zakat rikas. Rikas itu barang temuan. Misal bapak-bapak lagi nggali tanah di belakang rumah, ada alpat kependem misalnya. Nah, itu zakat rikas namanya. Ya, nah yang seperti itu nggak pakai haul. Ya, sehingga zakat profesi pun dia ketika gajian, ketika penghasilannya muncul, dia langsung dizakati. Dari situ Pak, sehingga dia memang nggak pakai haul. Nah, anggap Berarti nih, dia tidak termasuk zakat mal ya Ustadz ya? Bukan definisi zakat mal ya? Jadi gini, itu zakat mal. Jadi zakat mal itu, zakat tuh ada dua. Ada zakat fitrah, ya, sama zakat mal. Apa sih zakat fitrah? Yang tadi udah kita bahas, terkait dengan Ramadan dan hari raya. Nah, zakat mal, zakat kedua, zakat mal, itu macam-macam. Ada zakat tijaroh, perniagaan, ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat peternakan, ada zakat pertanian, zakat rikas tadi, dan zakat tabungan, serta zakat penghasilan. Jadi zakat penghasilan itu include di makna zakat mal sebagaimana zakat-zakat yang lain. Jadi zakat mal itu macam-macam itemnya gitu. Salah satunya adalah yaitu zakat penghasilan itu. Nah, kalau seandainya pun ada haul, contoh kayak zakat tabungan. Ini misalnya kita nabung atau punya emas. Nah, emas kita udah nisab. Ya udah 85 gram lebih. Tetapi karena percepatan ngumpulinnya luar biasa, kita alhamdulillah rezeki lagi ada, misalnya saban beli emas puluhan gram dulu, baru 5 bulan udah 100 gram. Padahal haul itu kan setahun gitu. Nah akhirnya dia berpikir saya ingin ngeluarin zakat sebelum haulnya, apakah boleh? Boleh. Itu ada pembahasan kita di poin yang selanjutnya sebenarnya. Ya di poin yang memang nih kita belum sempat masuk tadi. Ya kita hanya bahas 6 poin tadi. Ya, ini poin yang yang ke-8. Silakan dilihat di screen. Menyegerakan zakat sebelum haulnya. Itu boleh menurut jumhur, karena memang itu terjadi di masa Rasul ketika paman Rasul sendiri pengen ngeluarin zakat langsung 2 tahun. Ya, 2 tahun ke depan dia pengen langsung bayar zakatnya. Oleh Rasulullah diizinkan. Annal Abasa ibna Abdul Muttalib sa'ala Rasulullah alaihi salatu wassalam fi ta'jili sadaqatihi. Ya Abbas bertanya, boleh nggak saya ngeluarin zakat, menyegerakan zakat sebelum qabla antahilla, sebelum haulnya. Farakhasallahu fi dzalik. Oleh Rasulullah hal itu diizinkan. Jadi ya nggak ada masalah orang ngeluarin zakat sebelum haulnya, yang penting nisabnya udah sampai. Qongol miswab. Ya. Syukran Ustadz, sangat jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, masih ada yang lain? Silakan. Pak Jajis lagi putus Zoom-nya, ntar lagi mau connect lagi katanya. Oh gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Abdullah Hanif. Oh iya, Dewi Ansar, silakan. Ya, pertanyaannya, bagaimana sikap kita dalam mengambil suatu dalil atas suatu persoalan fikih? Apakah berpedoman pada satu mazhab fikih, yaitu Syafi'i, karena kita tinggal di mayoritas yang Syafi'i,
atau ikut pendapat yang lebih kuat walaupun berbeda mazhab. Ya, yang paling utama kalau seseorang mampu komparasi dalil, ya dia seorang ahli ilmu, ya dia mampu menganalisa masing-masing dalil kelompok tersebut, mazhab tersebut, maka dia harus mengikuti yang menurut penelitian dia lebih kuat. Itu yang lebih utama. Kalau memang dia punya kemampuan. Sehingga kita lihat di dalam sejarah pun para ulama yang secara kultur, ya, yang kulturnya mazhab tertentu, mereka tidak fanatik. Mereka bisa beralih ke mazhab ulama lain ketika mereka menemukan kebenaran pada mazhab lain. Saya ambil contoh kayak misalnya zakat sayur mayur, zakat tanaman. Ya, zakat sayur mayur misalnya. Itu menurut Abu Hanifah itu wajib. Ya, seluruh tanaman yang memunculkan hasil dan bisa jadi duit itu harus ada zakatnya. Lalu golongan Malikiyah bilang nggak ada zakat kepada zakat sayur mayur. Nah, Imam Ibnul Arabi, dia mazhabnya Imam Malik. Tetapi dia bilang, dalam masalah ini, aku ikut pendapat Abu Hanifah. Kenapa? Karena bagi dia, ini jauh lebih kuat dalilnya dan lebih bersahabat dengan fakir miskin. Jadi, ketika ada ulama melihat pendapat mazhab orang lain lebih kuat, maka dia harus rendah hati mengatakan pendapat lain kita pakai. Tapi ini yang pertama, kalau apa? Kalau si orang itu memang punya kemampuan mengkomparasi dalil tadi. Ya, silahkan. Dan memang itu bukti kematangan ilmu adalah dia harus tunduk kepada kebenaran. Karena kita tawanan Allah dan Rasulnya, bukan tawanan manusia. Nah, yang kedua, untuk orang yang awam. Kalau untuk orang awam yang baru tahap belajar, termasuk masalah fikih ini, maka dia nggak punya kemampuan untuk mengkomparasi dalil tadi. Mana dalil yang lebih kuat, mana hadis yang lebih sahih, segala macam. Nah, kalau mereka seperti itu, malah berbahaya kalau mereka mengatakan ini pendapat yang lebih kuat. Karena mereka nggak paham. Nah, buat orang awam, mazhabnya orang awam, kata Imam Al-Ghazali adalah, yaitu konsultan, ya, atau ustadz, atau ulama, yang dia rujuk, yang dia pilih, yang dia tanyai, kemudian diberikan jawabannya. Ya, sebagian ulama mengatakan mengikuti ulama di negerinya. Nah, jadi kalau buat orang awam itu, karena mereka nggak mampu melakukan analisa sendiri, maka dia serahkan kepada ulama setempat yang bisa dia jadikan rujukan. Nah, ini tata krama dalam berfikih seperti itu. Sebab kalau semua manusia punya hak yang sama, baik antara faham dan nggak faham, itu bisa rusak tatanan. Ya sama kayak kita, mohon maaf, sekarang ini kan sering terjadi nih, masalah komentar politik, komentar apa, yang kagak ngerti pun ikut komentar, kan jadi semakin kacau sebenarnya. Yang bikin kacau kadang yang begitu. Nah, dalam fikih Islam juga demikian. Ketika ada bagian-bagian yang kita awam nggak ngerti, ya kita serahkan ke ahlinya. Nah, jawaban mereka itulah yang kita bisa pakai atau jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini tentang slide, apakah boleh di-share? Ya, insya Allah nanti saya akan share, saya akan kasih ke Pak Ridwan ya, nanti silakan di-share. Tapi mohon maaf, ini kan banyak yang yang belum diterjemahin tuh, masih pada bahasa Arab gitu. Ini belum saya sempat terjemahin. Ya. Ya. Mungkin yang lain ada lagi. Pak Haji sudah bisa masuk, Pak Haji? Sudah bisa masuk ini. Silakan, ada jelas Ya, tadi ya. putus. Ya, jelas ini suaranya. Ya, Ya, pertanyaan Pak Haji, tadi. silakan, Pak Haji. Jadi nanya Pak Haji. Enggak, nanti aja lah. Putus Soalnya ya. waktu udah habis, sudah jam 6 ini. Nggak apa-apa Pak Haji. Ustadz mau jawab tuh. Singkat aja pertanyaannya, singkat. Nah, jadi Singkat. begini, saat ada beberapa pertanyaan saya selain pada tadi. Pertama, kami ini di Nurul Mutakin sudah membentuk panitia intern zakat kami dan sudah berjalan.
Satu. Nah, kemarin datang lagi dari Basnas untuk minta mereka yang menarik dan menyalurkannya. Nah, jadi ini kami belum putuskan apakah kita pakai Basnas atau kita pakai kita. Tuh. Yang kedua, mengenai pembayaran zakat mal tadi yang diapakan disarankan ke kita ataupun diamanakan untuk membayar kepada anak yatim. Nah, ini jadi saya masih ragu ini boleh atau tidak nih anak yatim. Kalau Ustadz bilang tadi anak yatim yang dalam kawasan kita. Nah, kita kan tidak punya satu panti asuhan anak yatim di sini. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ya, cukup aja ya. Silakan, Ustadz. Cukuplah. Iya. Baik, jazakallah khairan. Yang pertama, ya ini masalah manajerial sebenarnya, yaitu tentang keinginan Basnas, tanda petik, mengambil alih pemungutan zakat di Permata Puri, ya gitu ya. Ya ini memang ya kembali didiskusikan bagaimana maslahat mudorotnya. Tapi tadi sudah sempat kita bahas sedikit, ya kalau kita ngasihnya ke lembaga amil zakat, dan kita pun dalam keadaan tidak tahu mereka nyebarin kemana aja, kan pasti mereka udah punya data juga tuh, data mustahik. Ya, masalahnya data mereka itu dengan data kita sama apa enggak. Khawatir data mustahik di kita itu enggak tercover, enggak disalurkan ke data kita. Ya padahal misalnya data-data yang kita miliki lebih detail sampai pelosok-pelosok, ya sampai RT pedalaman, ya RT pedalaman sekitar kita maksudnya. Dan tahun lalu pun mereka juga dapat misalnya. Nah tahun ini bisa jadi mereka nggak dapat karena pihak Basnas nggak tahu tuh kalau ada mustahik di terdekat kita gitu. Tentu Basnas akan memberikan ke mustahik yang mereka ada aja, yang mereka punya aja. Nah ini saya bilang tadi, lihat sisi maslahat mudorotnya. Maslahatnya adalah ya mungkin tadi kerja kita jadi lebih ringan, itu yang pertama. Yang kedua, memang secara fikih mereka lah amil zakat, kita hanya panitia yang membantu saja. Ya, tapi secara tanda petik mudorotnya ada, yaitu khawatir mustahik yang ada di dekat kita itu nggak terjamah. Nah, khawatir Basnas justru ngasihnya jauh-jauh keluar kota, keluar Jawa bahkan, karena dia tingkat nasional kan. Nah, sementara zakat itu pada aslinya lebih afdol ke kampung sendiri. Sebelum kita ngasih ke kampung orang, lebih afdol ke kampung sendiri. Sama kayak kayak kurban. Ya, dari sisi wilayah, ngasih ke wilayah sendiri lebih utama dibanding wilayah luar. Kecuali kalau wilayah sendiri udah ketutup semua, baru silakan bawa keluar. Gitu. Nah, sisi mudorotnya itu. Jadi silakan diskusikan untung ruginya gitu. Terus yang kedua, apa namanya? Masalah apa tadi? Anak yatim. Zakat pada prinsipnya sebenarnya yatim itu kan bukan 8 asnaf dia. Ya, bukan 8 asnaf. Tidak kita jumpai dalam 8 asnaf zakat itu yatim. Ya, yang ada adalah fakir, kedua miskin, ketiga amil zakat, kemudian ibnu sabil, kemudian gorimin orang berhutang, ya kemudian rokobah pembebasan budak, kemudian mu'alaf, kemudian fisabilillah. Itulah 8, nggak ada yatim. Kenapa di hadis tadi ada yatim? Karena si yatim itu fukoro. Nah, sehingga kalau seandainya anak-anak yatim itu fukoro atau miskin, dia boleh dikasih. Bukan karena keyatimannya, tapi karena dia masuk di asnaf fukoro atau masakinnya, miskinnya itu. Atau yatim dia ibnu sabil, dia yatim dia belajar Quran di Permata Puri dan dia udah nggak ada kabis bekal lagi, nggak ada bekal. Nah itu ibnu sabil. Nah dia dikasih boleh dapat bukan karena keyatimannya, tapi karena sisi yang lain, asnaf yang lain. Gitu. Ya, kiranya kita cukupkan ya. Tapi mungkin yang terakhir nih, Ustaz, masalah ini, Ustaz, masalah sholat Idul Fitri, Ustaz. Nah, kita kan belum tahu kondisinya nih. Kemarin kita sempat ada wacana apakah kita tetap mengadakan di masjid dengan kondisinya ada jarak gitu, Ustaz. Saran Ustaz gimana, Ustaz ya? Ya, saya udah bikin tulisan tentang masalah sholat Id
besok, ya kalau ya pahit-pahitnya masih seperti ini kondisinya. Ya silakan dibaca di situ sudah saya share. Ya sholat id di rumah karena wabah. Ya dasar hukum dan penjelasan ulama. Jadi para ulama menetapkan sholat hari raya itu sah dilakukan di rumah. Apalagi kondisi tidak memungkinkan ke masjid atau lapangan. Ya, malah akan memunculkan fitnah. Ya, akan ada keributan pro kontra termasuk juga mohon maaf dengan pihak pemerintah misalnya. Nah, dasar hukumnya ini dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, ada bab berjudul ya idza fatahul id, ya jika seseorang ya luput dari sholat id, ketinggalan karena sebuah uzur, ya yusolli rakaatain, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Wa kadzalika nisa wa man kana fil buyut wal qura. Ya demikian pula ya kaum wanita atau orang-orang yang di rumah atau yang di pelosok. Nah, buat mereka yang nggak bisa sholat id karena uzur, maka mereka menggantinya dengan sholat di rumah sebanyak 2 rakaat. Imam Syafi'i bilang wa yusolli ala idain. Hah? Tanpa khutbah. Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, nanti ada penjelasannya. Padahal. Ya, yusolli ala idain, nah, salat hari raya al-munfarid fi baiti. Ya, bisa dilakukan seorang diri di rumah. Nah, jadi kalau seorang diri di rumah itu nggak mungkin pakai khutbah, nggak ada yang dengerin, ya, ntar ngomong sendiri dia. Ya, wal musafir, ya kemudian orang safar, wal abdu, ya hamba sahaya, wal mar'ah, wanita. Nah nih, jadi kesimpulannya mau sendiri tetap sah sholat 2 rakaat, atau mau berjamaah boleh berjamaah. Nanti kita lihat penjelasan yang lain. Ya, Ibnu Qudamah mengatakan wa huwa mukhayyar. Jadi diberikan kebebasan, insya'a sholaha wahdah, kalau dia mau sendiri ya sendiri, wa insya'a sholaha jamaah. Kalau mau berjamaah silakan berjamaah. Qila li Abi Abdillah, ya Imam Ahmad bin Hanbal, Abi Abdillah ditanya, aina yusolli, di mana sholatnya? Kata beliau, insya'a madha ilal musalla, kalau dia mau ke lapangan silakan ke lapangan. Ya, wa insya'a haitsu sya'a, kalau dia mau ya di mana aja boleh, sah. Jadi lentur ya, beda dengan sholat Jumat yang mesti ada khutbah. Ya. Nah, kalau ini lentur, kalau id itu lentur. Bahkan khutbah itu hukumnya sunnah, nggak sampai wajib. Walaupun tata krama khutbahnya sama seperti sholat Jumat, seperti khutbah Jumat. Tapi tentang khutbahnya itu sendiri, dia bukan kewajiban menurut 4 mazhab. Ya, Anas bin Malik menceritakan, ya waktu keluarganya dia nggak sempat sholat id. Ya, annahu kana idza lam yashhad al-ida ma'al imam bil Basrah. Ya dia pernah ngalamin nggak sempat melakukan sholat id ya bersama keluarganya ya ke Basrah, ya bersama imam ya ke Basrah. Ya jamaah ahlahu, dia pun ngumpulin keluarganya, wa mawalih, dan para pelayannya. Summa qama Abdullah bin Abi Utbah, lalu yang jadi imam Abdullah bin Abi Utbah. Maulahu, ya pelayannya, fa yusolli bihim rakaatain. Ya mereka pun sholat 2 rakaat. Yukabbir fihima, bertakbir, ya kemudian wali annahu qadha sholatin fakana ala sifatiha kasairi sholawat. Karena ini masuk kategori sholat qadha, ya si Anas bin Malik ini, maka dia pun melakukannya seperti sholat-sholat lainnya, 2 rakaat biasa. Nah, saya Sabik mengatakan, tasihu sholatul id minarijal wa nisa musafirin kanu au muqimin jama'atan au munfaridin fil baiti au fil masjid au fil musalla. Jadi sholat itu sah. Ya, mau laki, perempuan, musafir, pulang kampung, atau dia di sini muqimin, berjamaah atau sendirian, di rumah atau di masjid atau di lapangan, semua sah. Nah, tata caranya, sholat id bisa dilakukan seorang diri di rumah dan tanpa khutbah. Yang kedua, dilakukan sebanyak 2 rakaat sebagaimana sholat-sholat lainnya. Yang ketiga, sunnah menggunakan takbir zawaid, yaitu 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Jika tidak dilakukan, tetap sah juga. Tapi kalau kita ingin memunculkan suasana id, ya sebaiknya sih tetap dipakai 7 dan 5 itu. Kemudian sholat id bisa dilakukan berjamaah di rumah bersama keluarga, sebagaimana Anas bin Malik tadi. Dan sunnah adanya khutbah, kalau mau, kalau dia bisa. Ya jika tidak mampu, dia nggak ngerti tata caranya, tanpa khutbah pun juga nggak ada masalah. Nah, tata caranya yang sholat berjamaah itu sama dengan jika sholat sendiri. Nah, ini takbir zawaid yang tadi ya, 7 dan 5, itu hukumnya sunnah. Wa takbiru sunnah la tabtulu sholat bitarkihi amadan wala sahwan. Takbir tersebut hukumnya sunnah, sama sekali nggak ada masalah kalau meninggalkannya baik sengaja atau lupa.
Adapun khutbah ini ya, inna nakhtubu faman ahabba yajlisa lil khutbah falyajlis wa man ahabba yadhhaba falyadhhab. Kata Rasul, kami akan melaksanakan khutbah. Siapa yang pengen dengerin khutbah, silakan dia duduk. Siapa yang ingin pergi, silakan dia pergi. Jadi khutbah itu bukan kewajiban, dia sunnah. Saya Sabik bilang, khutbatul Id, al-khutbatu ba'da salatil Id sunnatun wa istima'u ilaiha kadzalik. Khutbah Id itu sunnah dan dengerinnya juga sunnah. Jadi kalau kita nggak melakukan pun, karena memang nggak semua orang bisa kultum, nggak semua orang bisa tausiah. Yang tausiah pun juga belum tentu dia ngerti urutan tata krama khutbah gitu. Nah ini karena dia sunnah nggak dilakukan nggak ada masalah. Ini tambahan merujukan kitab kesunahan khutbah raya menurut 4 mazhab. Nah silakan kalau kita mau sendiri-sendiri di rumah atau berjamaah dengan keluarga silakan. Walaupun bisa jadi ada pikiran begini, setelah semuanya udah sholat nih, bisa di Permatapuri udah sholat semua. Ya, anggaplah jam 7:30 udah pada kelar tuh sholat idnya. Tapi supaya ada suasana, akhirnya kita mau dengerin kultum, sekedar kultum aja. Kita nggak bilang khutbah id. Ya kita bilang itu kultum id aja lah. Ya silakan misalnya dengan cara minta seorang ustadz ngasih kultum secara online seperti ini juga seperumahan misalnya supaya ada suasana id itu nggak sampai kering sama sekali, nggak ada kultumnya dan seterusnya. Nah, ini bagus juga nih. Ya, mungkin nanti bisa di-share juga Ustaz ya untuk yang sholat Id ini Ustaz ya. Oh, yang ini ya, iya. Mungkin sekalian ditambahin itu dengan zakatnya Ustaz tadi. Ya. Dengan syarat-syarat khutbah juga mungkin Ustaz singkat gitu Ustaz, biar kalau yang mau di rumah jadi ayahnya jadi pengkhutbah juga mungkin ada syarat-syarat yang temennya apa gitu Ustaz. Iya. Ya, mungkin nanti Ustaz kirim tulisan aja sekalian, nanti kita share. Ya, mungkin kita cukupkan untuk talim pagi ini. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Barakallahu Fik atas tos yang telah disampaikannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kepada Pak Wahyu kami ucapkan terima kasih selaku host untuk talim by Zoom ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya, wassalam. Ya.